Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Analisis mengenai perkuliahan yang dilaksanakan dengan daring terhadap mahasiswa oleh Adam Hasanuddin Ashkor dengan NIM B100-200-620. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Perkuliahan daring adalah sistem pembelajaran di mana pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Pembelajaran ini tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan online. Penyebab terjadinya daring adalah karena adanya virus yang menyebar pada awal tahun 2020. Virus ini menyebabkan banyak hal yang seharusnya dilakukan secara langsung menjadi terhambat dan harus dilakukan secara online. Pada awal tahun 2020, awal mulanya digunakan pembelajaran daring secara serentak di seluruh Indonesia. Awalnya daring ini sangat mengganggu pembelajaran dari tingkat dasar hingga mahasiswa. Hal ini sangat mengganggu karena penjelasan dari guru atau dosen jadi terhambat oleh kendala daring ini. Banyak yang kesusahan mempelajari pelajaran pada awal daring ini. Gangguan pada pembelajaran daring ini sangat banyak, dari penjelasan guru atau dosen yang susah untuk dipahami, kendala elektronik, sinyal, dan sebagainya. Untuk mahasiswa, daring ini sangat mengganggu pada saat ada mata kuliah yang mengharuskan untuk praktikum karena membutuhkan bimbingan langsung dan alat praktik. Selain itu, wisuda yang seharusnya dilakukan secara langsung terhalang dan dilaksanakan secara online. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh daring pada perkuliahan. Yang kedua, bagaimana respon mahasiswa terkait perkuliahan secara daring. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh daring pada perkuliahan. Yang kedua, untuk mengetahui respon mahasiswa terkait perkuliahan secara daring. Manfaat. Manfaat adalah dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana perbedaan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring dan luring. Yang kedua, dengan mengetahui respon mahasiswa terhadap perkuliahan secara daring, dapat digunakan untuk menjadikan sistem pembelajaran lebih baik lagi. Lalu terdapat kajian teori. Istilah daring adalah singkatan dari dalam jaringan, yang merupakan terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Inggris online. Istilah daring atau online mempunyai makna khusus dalam hubungannya dengan teknologi komputer maupun telekomunikasi. Pengaruh daring pada perkuliahan. Daring ini sangat mempengaruhi perkuliahan karena sistem pembelajaran dan kegiatan yang ada dalam perkuliahan yang seharusnya dilaksanakan secara langsung jadi terhambat, seperti KKN, tugas praktikum, bimbingan dengan dosen jadi terhambat. Karena adanya daring, dosen juga tidak dapat mengetahui apakah para mahasiswa dapat paham dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Respon mahasiswa terhadap perkuliahan secara daring adalah kebanyakan mahasiswa tidak menyukai perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Namun ada juga beberapa mahasiswa yang nyaman dengan sistem daring. Daring ini juga sangat berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang prestasinya menurun gara-gara daring. Lalu terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermiza Mardiasci dan Arvina Mardiasci tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Perkuliahan dengan Metode dalam Jaringan atau Daring terhadap Minat Belajar Mahasiswa, Studi Kasus pada Program Studi Teknologi Pangan Universitas Islam Indragiri. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Norma Jepi Margianti, Trisna Yuni Handayani, dan Nelly Roza yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Daring terhadap Prestasi Mahasiswa Prodi Diploma 3 Kebidanan. Untuk kerangka berpikir, variabel bebas X adalah perkuliahan daring dan variabel terikat Y adalah mahasiswa. Metode penelitian.
Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner. Prosedur penelitian: yang pertama, menganalisis permasalahan, yang kedua, mengidentifikasi dan perumusan masalah, dan yang terakhir, pengumpulan data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.